Setibanya di rumah, Bu Murti bukalah bungkusan itu, Wak. Dan begitu bungkusan itu tersingkap, betapa terkejutnya dia ketika dia melihat di dalamnya ada janin bayi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor Wawa part 262. Makasih banyak buat kalian yang sudah setia menjadi penonton dan juga menjadi narasumber kisah horor Wawa dari awal, dari part 1 sampai part sekarang ini ya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada, amin ya Allah. Nah, di malam ini Wak, aku akan membawakan sebuah pengalaman horor Wawa ketika dia ini mau dijodohkan sama seorang dukun oleh bapaknya sendiri. Setelah upaya perjodohan itu dilakukan, Wawa dan juga keluarganya ini justru mendapatkan teror mistis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi untungnya teror itu tuh nggak sampai melukai mereka, Wak, berkat sebuah kebaikan yang pernah dilakukan oleh salah satu anggota keluarga di masa lalu. Dimana kebaikan itulah yang membuat mereka ini selamat dari teror-teror mistis itu. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Maya dari kota D yang ada di Jawa Barat. Halo Maya. Nah, sedikit informasi tentang Maya, Wak. Jadi dia ini adalah anak tunggal bagi kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Pak Rois dan ibunya bernama Bu Murti. Sebelum pindah ke kota D, Wak, Maya dan juga keluarganya ini tinggal di kampung halamannya yang ada di Jawa Tengah awalnya. Nah, ketika masih tinggal di Jawa Tengah itu, Wak, Pak Rois ini bekerja sebagai petani sedangkan Bu Murti berprofesi sebagai ibu rumah tangga biasa aja. Nah, awalnya kehidupan mereka berjalan baik-baik aja, Wak. Tapi ketika Maya berusia 6 tahun, mereka dihadapkan dengan masalah finansial gitu. Dimana penghasilannya Pak Rois ini tidak mampu menutupi kebutuhan keluarganya. Nah, melihat kondisi itu, akhirnya Bu Murti pun menyarankan suaminya untuk mencari pekerjaan baru. Nah, mendengar saran itu, Pak Rois pun setuju dan segera mencari lowongan pekerjaan yang ada di kotanya itu. Nah, pas dia lagi nyari kerja, Wak, di saat yang sama ada tetangganya mereka, namanya Pak Jati. Tiba-tiba ngubungin si Pak Rois. Pak Jati bilang, Pak, dengar-dengar Bapak lagi nyari kerjaan ya? Bapak mau nggak nih kerja jadi supir? Kebetulan bos saya yang ada di kota B, Pak, lagi nyari supir buat kakaknya. Kakaknya namanya Bu Desti. Nah, by the way, Wak, Pak Jati ini juga kerja sebagai supir juga. Nah, dengar jawaban itu, Pak Rois bilang, boleh lah Pak, saya mau. Kebetulan saya juga punya keahlian menyetir nih, kata Pak Rois. Oh ya udah, kalau Bapak mau, besok ikut saya ke kota D ya. Nanti biar saya temuin Bapak sama Bu Desti secara langsung, katanya. Oke Pak, baik. Insya Allah saya bisa besok berangkat, gitu kata Pak Rois kan. Dah lah tuh. Keesokan harinya mereka pun pergilah itu kan ke kota D dan bertemu langsung dengan Bu Desti. Setibanya di sana, Bu Desti pun juga langsung menerima Pak Rois sebagai supirnya dan juga dia mewajibkan untuk si Pak Rois ini standby setiap hari ketika dibutuhkan. Jadi jam kerjanya itu nggak pasti gitu, Wak. Pokoknya Pak Rois ini harus siap sedia kapanpun lah gitu. Nah, tuntutan pekerjaan itu membuat Pak Rois ya pasti nggak bisa setiap hari balik ke kampung lah ya kan. Nah, karena Pak Rois juga nggak mau berjauhan dengan keluarganya, Pak Rois pun akhirnya mengajak Bu Murti istrinya dan juga Maya yang masih kecil pindahlah ke kota D untuk mengontrak di sana. Terus selang beberapa bulan kemudian, Bu Desti, bosnya Pak Rois tadi tuh, juga menawari Bu Murti, mamanya Wawa ini, untuk bekerja menjadi ART di rumahnya. Bu Murti pun setuju. Alhasil, pada saat itu orang tuanya Wawa, Pak Rois dan juga Bu Murti ini sama-sama menjadi asistennya Bu Desti gitu ya. Dah, waktu pun berlalu dan tanpa terasa mereka sudah bekerja di rumah Bu Desti itu selama belasan tahun lamanya, Wak. Pada saat itu juga si Maya ini sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan juga sangat pintar. Nah, dia itu bahkan diterima kuliah, Wak, di salah satu kampus ternama yang ada di kota D. Dia juga dapat teman-teman baru di sana. Dia melanjutkan kehidupannya dengan baik di sana. Pokoknya selama merantau di sana, Wak, keluarganya Pak Rois ini hidup bahagia dan tidak mengalami kendala yang berarti lah gitu. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, Wak, karena pada suatu hari mereka tiba-tiba mengalami gangguan mistis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi Wak, setelah bertahun-tahun bekerja menjadi supir, Pak Rois ini mulai ngerasa jenuh gitu. Jadi dia mikir, aku nggak bisa lah kerja kayak gini terus. Mana gajinya juga segini-gini aja. Kayak aku harus nyari kerjaan lain yang lebih menjanjikan. Apa aku bikin usaha aja ya? Pikir Pak Rois kayak gitu. Nah, dari situ Pak Rois ini berencana untuk membuka usaha kuliner, Wak. Yaitu mau mendirikan warung pecel lele. Udahlah, aku berhenti aja jadi supir, aku pengen buka usaha gitu. Tapi karena Pak Rois ini
nggak punya pengalaman bisnis, Wak. Dia pun kebingungan nih untuk memulai rencana bisnisnya itu. Terus di tengah kebingungan itu, entah dapat bisikan setan dari mana bapak aku tuh Nadia ya, Pak Rois itu akhirnya mendatangi dukun, kita sebut aja lah dukunnya namanya Pak Jalu ya, untuk melancarkan keinginannya itu, Wak. Akhirnya Pak Rois ini ngomong sama Pak Jalu, Pak Jalu, saya tuh pengen buka bisnis Pak, tapi saya nggak punya pengalaman. Bapak bisa nggak bantuin saya supaya nanti waktu saya bikin bisnis, warung saya tuh langsung laris manis Pak. Itu katanya. Dijawab sama Pak Jalu, oh gampang itu, saya bisa bikin usaha kamu laris manis, tapi ya itu dia nggak gratis. Ada persyaratan yang harus kamu lakukan, kata dukun Jalu itu kan. Emang syaratnya apa Pak? Kalau syaratnya tumbal saya nggak mau lah Pak, saya mau yang gampang-gampang aja, kata Pak Rois kayak gitu. Nggak kok, syaratnya nggak harus tumbal Pak. Tapi Pak Rois punya anak gadis kan? Saya tahu kok. Nah itulah dia Pak syarat yang saya mau. Saya pengen dinikahin sama anak kamu, kata dukun Jalu. Nah denger itu Pak Rois kaget juga, bingung juga dia Wak. Gimana ya? Dia minta dinikahin pula sama anak aku. Terus Pak berpikir bentar, sampailah dia menjawab. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Saya setuju menikahkan Bapak sama anak saya. Toh ini juga demi masa depan anak saya. Itu kata bapak aku. Setuju dia anaknya dinikahkan sama dukun. Setelah sepakat sama perjanjian itu, Pak Rois pun segera langsung berpamitan pulang. Tapi sebelum Pak Rois ini pergi, Wak, Pak Jalu ini bilang kalau Pak saya mau ikutlah Bapak ke rumah. Saya mau ketemu langsung sama calon istri saya sama anak gadis Bapak, katanya gitu kan. Dengar itu Pak Rois juga langsung mengizinkan tanpa merasa keberatan sedikit pun. Oh boleh Pak, nanti saya kenalin Bapak sama anak saya, kata Pak Rois. Dah, akhirnya nggak jadi balik sendiri, balik berdua lah sama dukun tuh. Keduanya pun segera pergi ke rumahnya Pak Rois. Setibanya di sana mereka disambut baik tuh sama Bu Murti dan juga Maya yang kebetulan pada saat itu lagi di rumah. Aku nggak tahu apa-apa tuh dan dia belum tahu apa-apa aku. Dan di saat melihat Maya, dukun Jalu pun langsung terpesona sama kecantikannya. Dan seolah paham dengan pikirannya Jalu, Wak, Pak Rois ini pun segera langsung menyampaikan rencana perjodohan itu kepada istri dan juga anaknya. Jadi ini namanya Jalu. Bapak ada rencana untuk menikahkan kamu Maya sama Pak Jalu. Tuh katanya Nat. Apa nggak macam disambar petir di siang hari aku tuh Nat, kata Maya. Tapi gara-gara waktu itu Maya tuh masih sungkan menolak di hadapannya Jalu langsung, Wak. Maya cuman diam aja dia tapi nggak bereaksi apa-apa, aku diam aja. Aku nggak mengiyakan, nggak juga aku tolak, memang aku diam aja. Ya, tapi setelah dukun Jalu tuh balik dari rumah aku, langsung ketemui bapak aku, langsung kutolak lah. Bapak ini kok bisa-bisa aja Bapak jodohin aku sama dukun? Aku nggak mau Pak ya. Aku tuh masih mau kuliah Pak. Aku tuh belum kepikiran buat nikah Pak. Pun kalau nikah tuh biar pilihan aku, ngapa pula Bapak yang pilihkan dukun pula. Tapi meskipun sudah ditolak terang-terangan gitu sama anaknya nangis-nangis kayak gitu, Pak Rois juga nggak nyerah gitu aja, Wak. Dia terus memaksa si Maya supaya dia mau menerima perjodohan itu. Terima, ini udah putusan Bapak, kata. Nah karena sama-sama kekeh sama pendapat masing-masing, Wak, Pak Rois sama Maya ini pun jadi sering terlibat cekcok lah di rumah. Nah melihat suami dan anaknya terus menerus bertengkar, Wak, Bu Murti ini, mamanya Wawa ini ya berusaha menengahi lah, tapi nggak berhasil juga. Sebetulnya Bu Murti juga nggak setuju, Wak, dengan rencana perjodohan itu. Pastinya mereka ibu ini nggak setuju. Tapi di sisi lain dia tuh juga nggak bisa mencegah kemauan suaminya. Nah karena cekcok antara mereka berdua ini nggak selesai-selesai, Bu Murti pun jadi kepikiran, akhirnya jatuh sakit mama aku, Nat, katanya. Dia nggak bisa beraktivitas dengan normal dan hanya bisa berbaring lemah di atas tempat tidur gara-gara kepikiran hal itu, Wak. Melihat istrinya sakit, bukannya tobat juga bapak aku Nadia, perilaku Pak Rois ini justru semakin menjadi-jadi, Wak. Dimana selain bertengkar sama si Maya, si bapak ini jadi sering nyalain dupa gitu loh, Wak, di dalam rumahnya. Bisa-bisa nggak pernah kayak gitu bapak aku tuh bakar-bakar dupa di dalam rumah tuh. Hingga puncaknya pada suatu hari, Wak, Pak Rois ini tidak pernah pulang ke rumah. Ya, waktu itu awalnya Bu Murti mikir, oh ini mungkin bapak nih lagi nginap di rumah kawannya ya. Barangkali dia jenuh nih di rumah gara-gara sering berantem sama kami. Tapi waktu dicek di rumah kawannya, Pak Rois nggak ada di situ. Dan kawannya ini juga nggak tahu kemana dia pergi, Wak. Dan parahnya lagi ya, selain dia nggak pulang, Pak Rois ini juga ternyata udah nggak pernah lagi masuk kerja ke tempat Ibu Desti, itu udah nggak pernah lagi. Setiap kali dihubungi nomornya selalu nggak aktif, di telepon nggak nyambung, di SMS nggak terkirim. Nah karena Pak Rois ini nggak diketahui keberadaannya, Wak, alhasil selama Bu Murti itu sakit, Maya lah yang bertugas untuk merawat Bu Murti. Dan di saat sedang merawat ibunya itu, disinilah udah agak-agak aneh tuh, Nat. Dimana Maya mulai merasa kalau hawa di rumahnya itu berubah jadi nggak enak, Wak. Selain hawanya nggak enak, Maya juga sering mencium bau dupa dari arah dapur. Padahal setelah Pak Rois itu menghilang, Maya tuh udah pastilah dimatikannya dupa itu dan nggak pernah juga dinyalakan lagi. Cuman masih kecium bau enak. Semua keanehan itu, Wak, juga diperparah lagi dengan sikapnya Bu Murti yang tiba-tiba bertingkah aneh.
Jadi ceritanya pada suatu malam Bu Murti ini berusaha turun Wak dari tempat tidurnya dengan wajah yang pucat. Nengok itu Maya nanyalakan ibu mau kemana, lagi butuh apa, biar aku aja yang ngambilin. Gak usah nak, udah kamu tidur aja biar ibu yang ngambil sendiri gitu. Nah denger itu Maya menolak Wak dan bersikukuh untuk menemani ibunya ke dapur. Ya udah sini biar aku temenin gitu. Dah dipapah lah mama ya kan. Setibanya di dapur, tiba-tiba Bu Murti ini ngambil 3 lembar daun kelor Wak, yang tampak segar daun ini. Nah melihat itu Maya bingung karena selama mama aku sakit mamaku tuh nggak pernah sekalipun belanja sayur. Kalaupun daun itu dibeli sebelum mama aku sakit, harusnya daun yang dipegang mama aku sekarang itu udah halayu, udah busuk. Tapi ini nggak Wak, fresh, masih segar daunnya tuh. Daunnya dari mana ya? Orang tinggal di rumah tuh cuma berdua aja. Maya juga gak ada ngerasa beli daun kelor tuh, buat apa aku beli daun kelor? Nah belum sempat meredakan rasa kagetnya Wak, Bu Murti kembali bersikap aneh lagi. Tiba-tiba dikibaskannya daun kelor itu ke badannya Maya sambil baca doa. Digituin badan aku, dikeplok-keplok sama daun kelor. Dan abis itu mama bilang lagi, udah sekarang kamu balik ke kamar ya, dan ingat pesan ibu, jangan keluar kamar sampai azan subuh berkumandang. Tiba-tiba ngomong gitu mamanya. Emang kayak ada apa Bu? Udah ikutin aja kata ibu. Udah sana kamu masuk kamar. Ya udah yuk masuk kamar bareng kata si Samar pula. Ngapa pula namanya jadi si Samar? Astagfirullahaladzim. Si Maya, enggak kamu aja dulu masuk. Ikutin kata ibu sekarang. Masuk dalam kamar, jangan keluar sebelum azan katanya. Tuh nanti ibu kayak gimana? Udah ibu nggak apa-apa sendirian. Nggak apa-apa ibu sendirian, nggak apa-apa. Udah sana kamu masuk. Jangan khawatirin ibu. Itu perasaan aku udah nggak enak Nadia. Tapi aku tahu pasti nih niat mama aku baik nih. Pasti ada sesuatu nih kan. Ya udahlah aku turutin aja. Baru aku balik badan dan katanya badanmu masuk kamarnya. Tiba-tiba Maya dikejutkan dengan kemunculan sosok penampakan tepat depan aku. Nah waktu balik badan, sosok yang dilihat sama Maya itu adalah anak kecil yang memakai gaun putih. Terus rambutnya disanggul, mukanya pucat. Tersenyum dia sama aku. Nah dia ngomong ini. Jangan khawatir, aku akan menjaga ibumu seperti dia menjaga aku dulu. Katanya astagfirullahaladzim. Aku yang seumur hidup gak pernah nengok penampakan tuh ya langsung apa nih? Astagfirullahaladzim, merinding lah di sebadan badan Wak. Aku langsung berlari aku ke kamar, aku kunci pintu, aku tutup semua badan, aku pakai selimut. Dia takut. Nah setelah si Maya itu pergi Wak, Bu Murti yang masih di dapur itu tiba-tiba dengar ada suara orang lagi ketok pintu Wak. Tok gitu kan. Gak susah payah lah Bu Murti jalan ke depan buat buka pintu rumahnya. Dan setelah pintu itu terbuka ternyata yang datang siapa? Suaminya Pak Rois. Balik dia, Pak Rois yang udah beberapa hari hilang tanpa kabarnya, balik dia Wak. Karena terkejut refel lah Bu Murti, sudah dipeluk lah suami kan. Ya Allah bapak dari mana, kenapa beberapa hari ini bapak nggak pulang? Bapak pun nangis juga Wak. Maafin bapak ya Bu, bapak hilaf kenapa Pak? Bapak selama ini kemana? Aku tuh lagi sakit loh Pak. Kenapa bapak tega ninggalin kami semua? Bapak kemana selama ini? Coba cerita semua sama ibu biar ibu paham. Nah di situ Pak Rois jawab, Bu, selama ini bapak pergi ke rumah dukun Jalu Bu, buat ngebatalin perjanjian bapak. Bapak nggak mau nikahin dia sama Maya Bu. Toh juga bisnis ini belum bapak mulai. Bapak bilang bapak nggak mau, bapak nggak jadi. Tapi dukun tuh nggak mau Bu, dia kekeh masih mau nikahin Maya. Nah belum sempat ngerespon apapun dari ucapannya si Pak Rois tadi Wak, Bu Murti tiba-tiba nih waktu suaminya lagi ngomong, dia lihat ada 3 sosok mengerikan tepat berada di belakangnya Pak Rois Wak. Sosok pertama itu badannya tinggi besar, terus seluruh tubuhnya warna hijau. Itu sosok 1. Sosok 2 di belakangnya manusia tubuh kerdil Wak, tapi kulitnya keriput kali. Dan sosok terakhir adalah sosok kakek-kakek, wajahnya ngeri gitu ditatapnya. 3 berjejer gak belakang itu. Dan ketiga itu Wak menatap ke arah mereka dengan tatapan marah. Melihat penampakan semengerikan itu, Bu Murti pun langsung menarik tangannya Pak Rois masuk ke dalam rumah. Pak Rois kaget, ada apa Bu, ada apa? Pak barusan ibu lihat ada 3 sosok Pak, ikutin bapak, wajah mereka seram-seram semua. Hah? Masa sih Bu? Bapak nggak ngeliat apa-apa kok? Ibu salah lihat kali, kata Pak Rois. Enggak Pak, ibu nggak salah tengok. Mereka betulan ada di luar tadi di belakang bapak. Nah dengar ucapan istrinya Wak, Pak Rois itu sama sekali nggak percaya. Kenapa? Karena sejauh yang dia tahu Bu Murti, Maya dan dia pun nggak ada yang keluarga tajam gitu loh Wak. Enggak, bukan ada IndiHome. Masa sih? Salah tengok nih pasti istri aku gitu. Di tengah pikiran itu Wak, tiba-tiba Pak Rois ini gantian yang dengar anak perempuan, suara anak perempuan berkata lembut kali telinga dia. Benar, di luar rumah ada 3 sosok yang mengincar kalian. Ada suaranya. Ada 3 sosok yang mengincar kalian, terutama Maya. Katanya gitu. Nah, tepat setelah mendengar suara itu barulah percaya di situ Pak Rois, langsung merinding Pak Rois juga kan. Astagfirullahaladzim Bu, suara apa tuh Bu?
Ibu dengar Bu, ada suara anak kecil tadi Bu. Nah di sini Bu Murti nggak kaget Wak, dia jawab, iya Pak, Ibu juga dengar kok. Suara yang Bapak dengar itu suaranya Kinanti Pak. Dia adalah sosok anak kecil yang selalu menjaga keluarga kita. Sekarang dia lagi jaga keluarga kita dari Dukun Jalu, katanya. Hah? Kinanti? Nah di sini Wak gantian Bu Murti akhirnya buka suara. Bu Murti ini tahu sesuatu. Bu Murti ini cerita kalau Dukun Jalu itu mengirimkan 3 sosok tadi untuk melancarkan perjodohannya dengan Maya Wak. 3 sosok itu katanya juga punya tugas yang beda-beda. Sosok pertama yang badan besar warna hijau itu siapa? Buto Ijo. Dia ditugaskan untuk membuat si Maya ini ngelamun terus Wak supaya pikirannya kosong. Sosok manusia kerdil yang kedua itu tugasnya membuat Maya ini malas beribadah karena dia akan bergelantungan di pundaknya Maya dan juga menutup telinganya pada saat azan berkumandang. Sementara sosok yang ketiga bertugas untuk membujuk Maya supaya dia mau menerima perjodohan dengan Dukun Jalu. Tapi sebelum melancarkan tugasnya masing-masing Wak, ketiga sosok itu tidak bisa menemukan Maya. Jangankan nemuin Maya katanya Wak, bahkan ngecium aroma tubuhnya Maya mereka nggak bisa. Nah hal ini terjadi karena Kinanti, sosok anak kecil tadi itu Wak. Sosok anak kecil ini katanya sudah melindungi keluarganya mereka. Dan sosok Kinanti jugalah yang menyiapkan daun kelor itu di dapur untuk melindungi Maya dari sosok kiriman yang Mbah Jalu. Aduh merinding aku bagian itu. Tuh diceritain tuh sama ibu kan. Nah waktu nyeritain itu tiba-tiba lampu rumah mereka mati Wak. Kalau lampu mati nggak meledak ya, nggak ada suaranya, lampu mati. Gak lama kemudian terdengar hembusan angin yang sangat kencang sampai bikin pintu rumah tuh bergetar Wak. Nggak berhenti di sana, di tengah hembusan angin itu mereka juga mendengar ada suara ledakan dari dapur, tepatnya dari wadah dupa milik Parois Wak. Gitu meledak di belakang kan. Dan setelah suara ledakan itu berhenti, baru tuh lampu tuh nyala lagi, bentar memang. Dan di situ Bu Murti melihat kalau wadah dupa milik Parois yang ada di dapur itu ternyata sudah hancur Wak. Macam habis ditendang orang. Dan gak lama setelah itu Bu Murti pun mendengar suara Kinanti yang berkata pelan di telinganya, Ibu, saya pamit dulu. Perjanjian Rois dengan dukun itu sudah berakhir sampai di sini. Saya sudah merusak media perjanjiannya, wadah dupa itu. Semoga setelah ini keluarga kalian baik-baik saja. Kata suara yang dibilang Kinanti itu kan Wak. Bu Murti ngomong, terima kasih Kinanti, ibu tidak akan melupakan kebaikan kamu. Kata. Di sisi lain dengar istrinya nyebut nama Kinanti lagi, Pak Rois makin nyecer lagi. Kinanti ini siapa Bu? Kenapa sosok itu jaga keluarga kita? Di sini Bu Murti pun cerita lagi Wak tentang kisah perkenalannya dengan sosok yang bernama Kinanti yang sudah terjadi sejak belasan tahun yang lalu, tepatnya pada saat Bu Murti ini sedang mengandung Maya. Nah sekarang kita flashback ke masa kehamilannya Bu Murti ya, waktu Bu Murti lagi hamilin Maya si Wawa kita. Jadi ceritanya Wak, ketika usia kandungannya Bu Murti ini sudah menginjak usia 7 bulan, dia ini pergi ke dukun beranak atau paraji untuk pijat kandungan. Dan by the way memang di zaman itu Wak, pijat kandungan tuh merupakan hal yang biasa lah gitu dilakukan sama wanita-wanita hamil. Nah setibanya di rumah paraji ini Wak, Bu Murti ini harus ngantri dulu karena pasien yang datang pada saat itu lumayan rame. Nah pada saat lagi mengantri inilah Wak, Bu Murti duduk bersebelahan dengan seorang wanita yang sedang hamil muda, ya sekitar 4-5 bulanan lah gitu. Nah gak lama kemudian si wanita yang di sebelah ibu ini dipanggil lah duluan ke ruang pijat untuk dipijat mendahului Bu Murti. Nah ketika wanita itu masuk, Bu Murti dengar Wak dari luar si wanita itu menjerit kesakitan dari dalam ruangannya. Nah selang beberapa saat kemudian wanita ini keluar lagi dari ruang pijit sambil membawa bungkusan kain putih di tangan kirinya dia. Kayak gitu, tapi bawa bungkusan kain nih di sebelah kiri kan. Nah setelah diamati dengan seksama, Bu Murti melihat wajah wanita itu pucat kali Wak, dan perut yang semula buncit tiba-tiba terlihat terata. Kok gitu ya, kenapa ya perempuan itu? Dan ketika tiba gilirannya Bu Murti untuk dipijat, Bu Murti pun nanyalah sama si paraji ini kan, Bu maaf, wanita yang dipijit barusan ini sebelum saya kenapa ya? Tadi dia teriak-teriak, pas dia keluar juga kok mukanya pucat kali, sakitkah dia gitu. Dan tanpa disangka di sini paraji ini ngomong kayak gini, oh pasien yang tadi yang barusan keluar itu ya, dia baru aja aborsi.
Dia baru saja mengaborsi kandungannya dan terpaksalah itu saya bantu. Sebenarnya juga saya nggak mau, tapi dia terus memohon gegara dia tidak siap punya anak, kata dia kayak gitu. Nah dengar itu tanpa terasa Bu Murti pun langsung meneteskan air matanya gegara sedih. Ya Allah, anak itu kan nggak salah apa-apa kayak gitu. Apalagi juga Bu Murti lagi hamil gitu kan. Cuman karena nggak mau ikut campur, ya udah Bu Murti pun memilih diam tanpa berkomentar apapun. Sampailah dia tuh udah selesai dipijat kayak gitu kan. Nah setelah selesai pijat Bu Murti pun segera berpamitan pulang. Dan ketika sampai di halaman rumahnya Pak Raji, Bu Murti nggak sengaja lihat ke tong sampah yang ada di sana. Dan ketika dia menoleh ke sana, Bu Murti melihat ada kain putih yang kayak nyembul gitulah di antara tumpukan-tumpukan sampah Nah karena penasaran, tak kenapa Bu Murti itu terdorong mau ngambil si bungkusan itu buat dibawa ke rumah. Betul, jadi akhirnya apa nih, udahlah aku bawa aja lah dulu. Dah dibawa sampai rumah. Setibanya di rumah, Bu Murti bukalah bungkusan itu Dan begitu bungkusan itu tersingkap, betapa terkejutnya dia ketika dia melihat di dalamnya ada janin bayi. Di detik itu juga Bu Murti langsung mikir, ini nih jangan-jangan anak yang diaborsi sama wanita sebelum aku tadi itu. Dibuang sama wanita itu, ternyata bungkusan yang tadi dia bawa dibuang rupanya dekat tong sampah. Diambil sama Bu Murti. Nah karena kasihan, Bu Murti pun menutup kembali bungkusan itu. Diambil kain putih baru punya dia, dibungkus lagi lah itu ke jenazah si janin itu. Jadi dilapisin gitu lah Nah setelah melapisi kain, Bu Murti pun kemudian menguburkan janin itu secara layak di halaman rumahnya. Dan selain mengubur janin itu Bu Murti ini juga rutin mengirimkan doa untuk si bayi itu. Dan kebiasaan itu terus berlanjut sampai 7 tahun kemudian ya. Nah di tahun itu tiba-tiba saja Bu Murti ini melihat ada sesosok anak perempuan yang sedang memainkan boneka milik Maya di rumahnya. Awalnya Bu Murti mikir, oh ini aku salah tengok mungkin ya gitu. Dia ngebatin, gak mungkin lah itu hantu. Orang selama ini juga aku gak bisa ngeliat kayak gitu kok. Salah tengok gitu. Tapi pemikiran itu mendadak sirna ketika sosok itu mengalihkan pandangannya ke siapa? Ke Bu Murti dan tersenyum. Bu, jangan takut. Aku gak akan melukain ibu ataupun Maya. Aku akan menjaga kalian sebagaimana ibu menjagaku dulu. Astagfirullahaladzim, merinding aku Ya Allah. Aduh. Jadi macam ada komunikasi di antara ibu sama sosok itu waktu itu. Ibu tuh macam nanya, kamu nih siapa? Kenapa kamu tiba-tiba mau ngejaga kami? Terus si sosok itu tuh kayak juga memberikan penjelasan. Aku nih loh Bu, janin yang dulu dibuang sama ibu kandungku di tempat sampah. Ibu yang sudah ngambil jasadku dan nguburin aku. Itulah kenapa aku ingin membalas kebaikan yang pernah ibu lakukan sama aku. Kayak gitu jadi komunikasi itu terjadinya tuh kayak gitu. Nah dari situ dari pertama kali lihat Bu Murti tuh nggak takut. Padahal kan ini hantu kan. Tapi Bu Murti nggak takut. Yang ada dia malah jadi sering berinteraksi sama sosok itu. Dan saking akrabnya mereka disitulah Bu Murti pun memberikan dia sebuah nama yang indah, yaitu Kinanti. Hubungan akrab antara Bu Murti dan juga Kinanti ini pun terus berlanjut bertahun-tahun kemudian tanpa diketahui oleh orang lain termasuk suaminya Pak Rois. Itulah kenapa Pak Rois juga nggak tahu ternyata Bu Murti ini bisa ngelihat hantu juga. Orang Bu Murti nggak pernah cerita kok. Jadi Kinanti itu Udah nih ya. Singkat cerita, setelah dibantu oleh sosok Kinanti itu, ketiga jin kiriman dukun Jalu ini katanya menghilang sepenuhnya Tapi bersamaan dengan itu sosok Kinanti ini juga ikut hilang. Dia udah gak pernah lagi menampakkan dirinya ke Bu Murti sampai dengan hari ini. Aduh, kenapa aku tiba-tiba pengen nangis ya? Kalian ngerasa nggak ya? Terlalu terbawa suasana. Kinantinya juga ikutan hilang. Sampai sekarang dia nggak pernah liatin lagi ke Bu Murti. Entah apa penyebab Kinanti itu menghilang ya, kata si Wawa kan. Entah apa penyebab si Kinanti itu hilang. Tapi mama aku menganggap besar kemungkinan sosok Kinanti itu merasa tugasnya untuk menjaga keluarganya Bu Murti itu sudah selesai sampai di situ Dan sejak saat itu juga Maya dan juga keluarganya ini kembali bisa beraktivitas lagi dengan normal tanpa teror mistis lagi. Oke jadi itu tadi teror mistis yang dialami sama Maya dan keluarganya setelah bapaknya itu berupaya untuk menjodohkan Maya dengan dukun. Astagfirullahaladzim Bapak. Dan untungnya sebelum pernikahan itu betulan terjadi, Pak Rois sudah sadar dan membatalkan niatnya. Aku gak kebayang sih kalau Maya betulan jadi nikah sama dukun Jalu. Pasti dia kecewa kali sama orang tuanya ya. Dan sedikit tambahan informasi dari Maya setelah perjodohannya dengan dukun Jalu itu gagal, katanya Jalu ini masih gak terima juga dan dia masih berusaha mengirimkan santet kepada mereka untuk balas dendam. Tapi alhamdulillah
alhamdulillahnya santet itu nggak pernah melukai mereka, karena mereka semakin rajin lagi beribadah, makin banyak lagi ngajinya, makin mendekatkan diri gitu lah Wak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mental semua itu yang dikasih sama dukun Jalu, alhamdulillah kayak gitu. Kita doakan sama-sama semoga Maya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Maya sudah sharing cerita ini ya Allah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen doang tidak ada, dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.